Ya halo Mina, selamat datang di channel Linda Anima, channel yang membahas anime dan manga kalau ada mau dibahas saja. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari anime Tate no Yusa no Nariagari atau The Rising of the Shield Hero. Yang akan gue bahas adalah alur cerita dari season ke-1-nya. Anime ini akan menceritakan tentang seorang wibu yang dikirim ke isekai. Bukan karena ditabrak truk, bukan karena dibunuh, dan bukan juga karena pulang dari supermarket. Dia dikirim ke isekai dengan cara membaca novel. Tokoh utama di anime ini bernama Iwatani Naofumi. Seperti anime isekai kebanyakan, dia dikirim ke sana untuk melawan monster dan menyelamatkan dunia itu dari kehancuran. Bukannya mendapatkan senjata yang keren, Naofumi malah mendapatkan senjata sebuah perisai. Ya, perisai. Yang tentu saja tidak bisa digunakan untuk membunuh monster. Apakah dia bisa hidup bahagia di dunia barunya itu? Atau malahan dia akan menderita? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi, langsung saja matikan data, hidupkan hotspot tetangga, dan sambungkan ke wifi Anda. Inilah alur cerita dari anime Tate no Yusa no Nariagari season ke-1. Iwatani Naofumi adalah seorang mahasiswa, dan dia juga seorang otaku atau wibu. Saat dia sedang ada di perpustakaan dan sedang membaca novel tentang 4 pahlawan, tiba-tiba dia dipanggil ke dunia lain atau isekai. Dia dipanggil bersama 3 orang lainnya untuk menyelamatkan dunia itu dari sebuah kehancuran yang disebut gelombang. Gelombang itu memunculkan para monster dan menyerang manusia. Karena itulah keempat orang itu harus menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Keempat orang itu disebut pahlawan suci, dan mereka mendapatkan senjata legendaris yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Ren Amaki, pahlawan pedang, Itsuki Kawasuki, pahlawan busur, Motoyasu Kitamura, pahlawan tombak, dan Naofumi Iwatani, pahlawan perisai. Di dunia itu, pahlawan perisai dianggap lemah karena dia tidak bisa bertarung. Terbukti saat pembuatan party atau tim, tidak ada yang mau bersama Naofumi. Tapi tiba-tiba ada satu wanita yang mau bergabung dengannya. Dia bernama Malti. Malti ini juga adalah anak dari raja. Naofumi sangat senang. Dia lalu pergi ke tempat penjual senjata untuk membeli peralatan. Pemilik tempat itu kita panggil aja Om Botak. Karena senjata Naofumi adalah perisai yang berfokus ke pertahanan, dia kesulitan untuk mengalahkan monster. Akibatnya, dia sulit untuk menaikkan levelnya. Awalnya semua berjalan biasa-biasa saja, sampai pada akhirnya, setelah Naofumi terbangun dari tidurnya, dia ditahan oleh beberapa prajurit, dan dia dibawa ke hadapan raja. Naofumi difitnah atau dituduh kalau dia memaksa Malti untuk nge-V. Naofumi sadar kalau dia baru saja ditipu. Saat Naofumi menjelaskan kebenarannya, orang-orang di situ tidak percaya kepadanya. Sebenarnya, Naofumi mau dibunuh. Tapi karena pahlawan suci tidak boleh dibunuh, Naofumi lalu diusir dari situ. Tapi dia tetap diwajibkan untuk melawan gelombang. Setelah Naofumi pergi, saat di jalan, dia hampir dihajar oleh Om Botak. Tapi tidak jadi, karena dia tahu sebenarnya Naofumi tidak bersalah. Naofumi lalu bertemu dengan pedagang budak. Dia lalu membeli seorang budak jenis demi-human atau setengah manusia, setengah hewan yang bernama Raptalia.
Walaupun awalnya Raphtalia sering sakit-sakitan, penakut, dan memiliki trauma karena masa lalunya, Naofumi terus merawat, menjaga, dan melindungi Raphtalia. Sampai pada akhirnya, Raphtalia mau untuk menjadi pedangnya Naofumi. Seiring bertambahnya level, tubuh Raphtalia juga semakin dewasa. Walaupun sebenarnya, dia masihlah seorang anak kecil. Mereka lalu pergi ke tempatnya Om Botak untuk membeli peralatan baru. Kemudian pergi ke gereja untuk melihat jam pasir naga yang menjadi penanda kapan gelombang akan terjadi. Saat gelombang terjadi, para pahlawan dan anggota partinya akan diteleportasi ke tempat gelombang itu terjadi. Singkat cerita, gelombang yang pertama terjadi. Naofumi dan Raphtalia bertarung melawan monster, dan mereka juga melindungi para warga. Sedangkan 3 pahlawan lainnya cuman mengincar bos dari gelombang itu. Setelah bosnya kalah, gelombang pun berhenti. Kerajaan lalu mengadakan pesta. Naofumi yang ada di sana ditantang duel oleh Motoyasu. Motoyasu tidak suka jika Raphtalia menjadi budaknya Naofumi. Jadi, jika Motoyasu menang dalam duel ini, dia akan membebaskan Raphtalia dari budak Naofumi. Mereka pun bertarung. Singkat cerita, Motoyasu menang, tapi dengan cara yang curang. Setelah Raphtalia terbebas dari segel budak, dia malahan langsung menampar Motoyasu, dan dia lebih memilih kembali menjadi budaknya Naofumi. Setelah kejadian itu, Naofumi kembali ke tempat pedagang budak. Kali ini dia membeli telur monster. Dari kaca telur monster itu, muncul anak ayam yang dengan cepat berubah menjadi Pilorial. Dia diberi nama Philo atau Viro. Para Pilorial sangat suka menarik kereta. Saat Naofumi sedang ada di suatu desa, Motoyasu dan Malty kembali membuat masalah. Tiba-tiba prajurit berpakaian hitam datang dan menghentikan Malty. Prajurit itu dijuluki Shadow. Mereka bergerak atas perintah orang yang memiliki kedudukan di atas raja. Siapakah itu? Nanti kalian juga akan tahu. Malty yang tidak terima lalu menyuruh Naofumi dan Motoyasu untuk tanding balapan. Singkat cerita, Naofumi bersama Philo berhasil memenangkan pertandingan. Setelah kejadian itu, Philo tumbuh lagi menjadi besar. Naofumi yang penasaran lalu bertanya kepada pedagang budak. Dia menjelaskan kalau suatu saat nanti Philo akan menjadi Ratu Pilorial, kata pedagang budak. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Philo berubah lagi menjadi seorang loli yang memiliki sayap. Loli anjir. Saat ini, Naofumi bekerja sebagai pedagang, dan dia juga mengobati orang yang sakit. Saat Naofumi sedang ada di sebuah desa, di desa itu terdapat monster tumbuhan yang menghancurkan desa. Setelah dicari tahu, ternyata ini semua akibat dari pahlawan tombak yang memberikan desa itu sebuah pohon yang bermutasi menjadi monster. Naofumi, Raphtalia, dan Philo lalu mengalahkan monster itu. Dengan skill yang dimiliki Naofumi, pohon itu sudah tidak jadi bermutasi dan hanya menjadi pohon biasa yang mengeluarkan banyak buah. Di perjalanan berikutnya, lagi-lagi Naofumi bertemu dengan desa yang terkena wabah penyakit. Kali ini penyebabnya adalah pahlawan pedang yang membunuh naga tapi tidak membersihkan bangkainya. Bangkai itu mengundang banyak monster dan menimbulkan wabah penyakit.
Lagi-lagi Naofumi yang harus mengurusnya. Saat Naofumi dan kawan-kawan sampai di tempat naga itu, tiba-tiba mayat dari naga itu bergerak dan berubah menjadi zombie naga. Naofumi, Raphtalia, dan Philo lagi-lagi harus bertarung. Saat Philo sedang maju sendirian, tiba-tiba naga itu memakannya. Naofumi yang melihat itu merasa bersalah karena dia tidak bisa melindungi temannya sendiri. Naofumi yang marah akhirnya membuka skill perisai terkutuk. Dari situ terbuka lagi perisai amarah yang bisa membakar semua yang ada di dekatnya. Walaupun begitu, Naofumi belum bisa mengalahkan naga itu. Saat Naofumi mengamuk dan tidak bisa mengendalikan dirinya, Raphtalia berhasil menyadarkan Naofumi, walaupun dia harus terkena kutukan. Saat naga itu akan menyerang Naofumi, tiba-tiba naga itu mati dengan sendirinya. Ternyata yang melakukannya adalah Philo yang masih hidup dan memakan inti dari naga itu, yang membuat naga itu mati. Saat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Loli berambut biru. Philo sangat dekat dengan dia. Setelah mengantarkan Loli itu pulang, Naofumi berniat pergi ke gereja untuk membeli air suci dan menyembuhkan Raphtalia yang kemarin terkena kutukan. Saat di gereja, Naofumi bertemu dengan pemimpin dari gereja itu, yaitu Paus. Paus ini terlihat sangat sombong dan licik. Naofumi harus membayar sangat mahal untuk air suci yang dia dapatkan. Saat perjalanan pulang, Motoyasu dan Malty lagi-lagi membuat masalah. Tiba-tiba Loli berambut biru yang tadi ditemui Naofumi datang dan menghentikan mereka. Ternyata dia bernama Melty. Dia adalah pewaris pertama di kerajaan. Jadi dia ini adalah adiknya Malty, tapi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Setelah masalah di situ sudah selesai, Naofumi melarang Philo untuk bermain dengan Melty, karena Naofumi sudah muak dengan anggota keluarga kerajaan. Tidak lama setelah itu, datang sekelompok prajurit yang ingin bergabung ke partinya Naofumi. Mereka adalah orang-orang yang desanya sempat diselamatkan Naofumi dulu. Melihat kesungguhan dari mereka, Naofumi pun menerimanya. Singkat cerita, gelombang pun terjadi lagi. Naofumi dan partinya kembali melawan monster sambil melindungi warga. Karena 3 pahlawan lainnya lama dalam mengalahkan bos monster, Naofumi, Raphtalia, dan Philo pergi ke tempat bos itu berada. Lagi-lagi, Naofumi yang harus mengalahkan bos itu. Dengan bantuan dari Raphtalia, Naofumi menggunakan perisai terkutuk dan bisa mengendalikan perisai amarah. Naofumi lalu menggunakan skill Iron Maiden dan berhasil mengalahkan bos monster itu. Tapi gelombang belum berhenti. Tiba-tiba muncul perempuan dengan senjata kipas yang menyerang 4 pahlawan suci. Orang itu bernama Glass. Mereka pun bertarung, tapi 3 pahlawan lainnya langsung kalah. Naofumi kembali menggunakan perisai amarah dan menyerang menggunakan skill Iron Maiden miliknya. Tapi setelah menerima serangan itu, Glass tidak terluka sedikit pun. Saat Naofumi sudah terdesak, untungnya waktu dari gelombang sudah habis, dan Glass juga menghilang bersama gelombang itu. Untuk saat ini, masih belum jelas siapakah Glass dan apa tujuannya. Setelah kejadian itu, Raja bertanya ke Naofumi, kenapa dia bisa lebih kuat dibandingkan 3 pahlawan lainnya. Naofumi mengatakan,
Dia hanya mau menjawab jika raja mau berlutut kepadanya. Lalu Naofumi pergi. Di jalan, dia dihadang oleh Melty. Melty meminta agar Naofumi berbaikan dengan raja. Tentu saja Naofumi menolak. Tiba-tiba ada prajurit kerajaan yang mau membunuh Melty. Untungnya, Naofumi langsung menariknya. Karena kejadian itu, Naofumi malah dituduh mau menculik Melty. Dari situ Naofumi dan yang lainnya menjadi buronan. Melty juga mengatakan kalau mungkin saja Naofumi sudah mencuci otak Melty. Gobloknya, 3 pahlawan yang lain percaya, dan mereka juga mengejar Naofumi. Naofumi lalu bersembunyi di tempat rekan bisnisnya. Kita sebut saja bangsawan Banci. Tapi di sana, Melty malah diculik oleh bangsawan gendut. Kita sebut aja begitu. Bangsawan itu jugalah yang menyiksa Raphtalia waktu menjadi budak dulu. Singkat cerita, Naofumi, Raphtalia, dan Philo mengejar bangsawan gendut itu dan berhasil menjatuhkannya dari jendela. Raphtalia juga berhasil menyelamatkan satu temannya waktu kecil dulu yang bernama Piel. Ternyata bangsawan gendut itu belum mati. Dia lalu membangkitkan monster dinosaurus yang dulu sempat disegel. Dinosaurus yang bangkit lalu menginjak bangsawan gendut itu sampai mati. Anehnya, dinosaurus itu hanya mengincar Philo. Jadi Naofumi dan kawan-kawan menjauh dari kota agar tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan Kial dititipkan kepada bangsawan Banci. Setelah menjauh dari kota, Ratu Victorial muncul dan membantu Naofumi mengalahkan dinosaurus itu. Ratu Victorial lalu membawa mereka ke markasnya. Di tempat itu, Ratu Victorial mengetes apakah Philo pantas menjadi ratu berikutnya atau tidak. Singkat cerita saja, Philo lolos dari tes itu. Sebelum dikembalikan ke tempat awal mereka, Ratu Victorial berpesan ke Naofumi agar jangan terlalu sering menggunakan perisai terkutuk. Setelah keluar dari tempat itu, Naofumi langsung bertemu dengan pahlawan tombak, yaitu Motoyasu. Motoyasu menuduh Naofumi lagi. Kali ini dia menuduh kalau Naofumi sudah membunuh pahlawan busur dan pahlawan pedang. Naofumi yang tidak tahu apa-apa terpaksa bertarung dengannya. Tiba-tiba dari atas langit datang serangan yang sangat kuat menuju arah mereka. Untungnya Naofumi berhasil melindungi mereka semua. Ternyata yang menyerang mereka adalah pemimpin gereja, yaitu Sang Paus. Yang lebih mengejutkan lagi, dia berniat untuk membunuh semua pahlawan suci karena dianggap tidak berguna. Tiba-tiba datang Itsuki dan Ren yang ternyata masih hidup. Mereka semua lalu bertarung melawan Paus. Tapi walaupun mereka semua sudah bekerja sama dan menggunakan senjata legendaris, Paus itu belum bisa dikalahkan. Paus itu memiliki senjata replika milik 3 pahlawan, dan dia juga mendapat penyembuhan dari para pengikutnya. Hal itulah yang membuat dia sulit untuk dibunuh. Saat Motoyasu, Ren, dan Itsuki tidak bisa mengalahkan Paus, Naofumi terpaksa menggunakan perisai terkutuknya lagi. Lagi-lagi dia kehilangan kesadaran. Untungnya, Raphtalia, Philo, dan Melty berhasil menyadarkan Naofumi. Sang Paus menyerang lagi. Kali ini, Naofumi berhasil menahannya.
Tiba-tiba paus itu dibekukan oleh seseorang. Kesempatan itu langsung diambil Naofumi. Dia menggunakan kekuatan penuh dari perisai terkutuk, dan akhirnya Naofumi berhasil membunuh paus itu. Tapi akibat menggunakan perisai terkutuk, Naofumi langsung pingsan dan tumbang. Setelah Naofumi sadar dari pingsannya, dia langsung disambut oleh seseorang yang menolongnya di pertarungan sebelumnya. Ternyata beliau adalah ratu di kerajaan ini yang bernama Mirelia Hugh Milomar. Ratu inilah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari raja. Ratu yang sudah mengetahui semua perbuatan jahat dari raja dan anaknya langsung meminta maaf kepada Naofumi. Atas perbuatannya, raja dan Melty akan dihukum mati. Tapi karena kebaikan Naofumi, hukuman mati itu diganti. Sekarang, hukumannya adalah raja, namanya diganti menjadi sampah. Sedangkan Melty, namanya diganti menjadi Beach atau Lomte. Sekarang pahlawan perisai sudah dihormati oleh semua orang. Saat ini pulau yang bernama Karmia sedang terbuka. Di pulau itu, para pahlawan dan petualang bisa berburu monster dan mendapatkan XP yang lebih banyak. Singkat cerita, Naofumi dan yang lainnya pergi ke pulau Karmia. Di sana, mereka bertemu dengan petualang yang bernama Raru dan Teris. Setelah seharian berburu monster, level mereka langsung naik pesat. Malam harinya, mereka berpesta dan bersenang-senang. Keesokan harinya, Naofumi menemukan jam pasir naga, yang menandakan akan ada gelombang terjadi di tempat itu. Kerajaan, petualang, dan para pahlawan suci langsung bersiap untuk menghadapi gelombang kali ini. Monster-monster pun datang dan jatuh dari langit. Naofumi langsung mengalihkan perhatian dari bos monster itu, sedangkan 3 pahlawan yang lain menyerangnya. Tapi monster itu belum kalah. Yang mengalahkan bos monster itu malahan Raru menggunakan senjata sabit miliknya. Setelah itu 4 pahlawan langsung menghampirinya, tapi Raru dan Teris langsung menyerang mereka. Raru mengatakan kalau para pahlawan harus mati demi kebaikan dunia, tapi dunia milik Raru sendiri. Saat mereka sedang bertarung, Glass kembali datang dan ternyata Raru dan Teris adalah temannya Glass. Glass menjelaskan kalau mereka juga adalah pahlawan suci, tapi dari dunia mereka sendiri. Naofumi sekarang paham kalau mereka harus saling membunuh demi kebaikan dunia mereka masing-masing. Naofumi, Raphtalia, dan Philo lalu bertarung melawan Glass, Raru, dan Teris. Dengan perisai Soul Eater yang didapatkan Naofumi, mereka berhasil lebih unggul. Tapi setelah Glass menggunakan item drop, dia berhasil membalikkan keadaan. Saat Naofumi sedang terdesak, dia mendapat bantuan dari Ratu. Bantuan itu dilempar oleh Risia, yang ternyata isinya adalah buah lucor, yang membuat Glass, Raru, dan Teris tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, waktu yang mereka miliki juga habis. Mereka pun mundur dari pertempuran, dan sekali lagi
Naofumi berhasil menyelamatkan dunia. Untuk saat ini dunia sudah tenang. Naofumi berniat menambah anggota partainya. Lalu dia bertemu dengan Risia. Tadinya Risia adalah anggota Itsuki, tapi sekarang dia sudah dibuang dari partai. Naofumi menawarkan untuk menjadi anggota partainya. Singkat cerita saja, Risia pun menerimanya. Sekarang anggota partainya Naofumi bertambah satu, yaitu Risia. Setelah gelombang sebelumnya, untuk berterima kasih kepada Naofumi, Ratu memberikannya sebuah wilayah agar dipimpin dan dijadikan markas oleh pahlawan perisai. Dan sekarang, Naofumi juga sudah yakin kalau dia harus menyelamatkan dunia milik Raphtalia ini. Season 1 pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari anime ini adalah belilah budak loli, burung loli, dan bertemanlah dengan loli juga, agar hidup Anda bahagia. Misal kalau dapatnya MILF juga nggak apa-apa sih. Nikmati aja. Dan yang paling penting, jangan menyimpan dendam pada orang lain, karena itu hanya akan membuat Anda lebih menderita. Intinya, nikmati saja hidupmu. Itulah tadi alur cerita dari anime Tate no Yusa season ke-1. Ada banyak momen-momen penting yang aku lewati. Jadi, kalau kalian mau lebih paham, silahkan nonton sendiri animenya. Kalau ada pertanyaan soal anime ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin aku atau teman-teman yang lain bisa membantu. Untuk season kedua dari anime ini, silahkan kalian tunggu di tahun ini juga. Baiklah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan, saran, dan masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Masalah like, share, dan subscribe, itu aku serahkan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Lin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Will of D, anime jangan sampai mati.